Tokoh Jaid adalah tokoh Sohibul Hikayat yang ada di sini. Dulu tahun 20-an, tahun 30-an itu Bapak Ja'far. Kemudian Bapak Ja'far diteruskan oleh Pak Jaid, dan Pak Jaid diteruskan oleh anaknya Ahmad Sofyan Jaid yang rumahnya di Jalan Mes dekat masjid itu, dekat masjid. Jadi ketika Bapak Ahmad Sofyan Jaid meninggal pada tahun 2007, saya kemudian diminta oleh beberapa orang, termasuk seniman-seniman yang ada di sini, saya belajar Sohibul Hikayat. Sampai sekarang, Pak Wali, Pak Camat, Pak Lurah, saya memang belajar terus-menerus. Tapi sampai sekarang semakin saya belajar, semakin susah saya meniru, bahkan hanya sekedar meniru bagaimana Bapak Jaid itu menceritakan ibu-ibu yang rajin, ibu-ibu yang sebat kata orang Betawi, ibu-ibu yang enteng tangan bukan arti begitu-begitu, tapi enteng tangan bagaimana dia melihat suasana, bagaimana dia melihat lingkungannya, bagaimana dia melihat anaknya. Karena dalam cerita-cerita Sohibul Hikayat itu misalnya, peran perempuan, bapak-bapak di Betawi boleh saja menjadi kepala rumah tangga, tetapi yang berkuasa di rumah tangga adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu dalam perspektif masyarakat Betawi, dalam cerita-cerita Sohibul Hikayat itu, paling kagak zaman sekarang ini dia punya titel 4 menteri. Menteri Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri ini. Karena Pak Wali kalau di rumahnya ditinggalin sama dia punya bini, itu tentunya dia bingung, gimana nih garam adanya, di mana dia nyari gula, dia bingung tuh kadang-kadang. Nah jadi kita perempuan di dalam tradisi masyarakat Betawi itu memegang peranan penting, bahwa dia berkuasa, dia tahu bagaimana dia mengatur anaknya pagi-pagi, bagaimana nutrisi, bagaimana seterusnya, bagaimana mandinya, bagaimana sikap giginya. Itu jadi ada 4 kementerian di dalam tubuh seorang perempuan yang sering saya dengar dalam cerita-cerita Sohibul Hikayat maupun cerita-cerita rakyat di masyarakat Betawi. Paling kagak ada satu referensi yang kalau misalnya Bapak Ibu Saudara-saudara ingin baca, Hikayat Nakhoda Asik Cinta Berkelebat, itu sudah ditulis, sudah ditranskripsi, dan dia memuat cerita tentang itu. Di samping memang bagaimana kehidupan sosial masyarakat di Betawi pada abad 18, abad 19 yang memang sudah sangat beragam. Jadi keberagaman itu dapat kita lihat dari orkes Samrah yang sangat kuat dengan Melayu. Kita bisa melihat keberagaman itu dari lenong Betawi, bagaimana kita Betawi dengan masyarakat Tionghoa, dengan masyarakat luar itu sangat menjadi satu kesatuan yang utuh. Dapat juga kita lihat itu dari kesenian Tanjidor, bagaimana orang Eropa dengan kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Mudahan sih Pak Wali, kalau kita ke Tanah Abang ini, itu ragam kesenian kuliner terutama, itu jelas. Perpaduan Arab, Tionghoa, India, Melayu, Jawa, dan semuanya berkumpul dalam satu jenis alia begente misalnya, dalam satu jenis soto Betawi, sop Betawi, soto tangkar, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya kali ini girang hati, makanya tadi pagi-pagi betul saya sudah datang sini, saya lihat wah asik nih. Ini tempat yang sangat cocok bagaimana kita memberikan harapan-harapan kepada generasi muda supaya mereka mempunyai identitas yang jelas. Bagaimana mereka merasa cinta kepada kotanya, cinta kepada negerinya, cinta pada kebersamaan, karena memang nilai-nilai itu sudah ada pada diri kita sejak ribuan tahun yang lalu. Kalau kita baca buku misalnya sejarah penelusuran sejarah Jawa Barat yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dinyatakan bahwa kerajaan pertama Salakanegara berdiri di Jakarta, dan pada saat itu orang-orang dari berbagai suku sudah muncul di sini, dan orang-orang itulah yang menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga menjadi definisi Betawi. Betawi adalah keragaman. Maka dalam salah satu tesis yang
dikeluarkan oleh ahli ilmu politik dari Australia, Lancaster, dalam bukunya Profile Ethic of Jakarta. Dia mengatakan bahwa Tuhan menciptakan Indonesia di Jakarta. Ceritanya kalau kita nonton sekarang anak-anak generasi muda sekarang itu kan taunya Marvel. Marvel bagaimana Doctor Stranger dalam metaverse-nya itu melompat dari satu tempat ke satu tempat. Nah itu mirip sebetulnya Pak Wali dengan cerita Sohibul Hikayat. Karena si Hablar-Hablur ini jin yang memakai kaos genggang, yang memakai celana komprang, itu kalau dia lewat di depan-depan ibu-ibu begini, ibu-ibu langsung kelengar. Kenapa kelengar? Karena baunya luar biasa. Dan satu hari dia, ini si Hablar-Hablur pengen banget makan murtabak. Jadi diceritakan satu murtabak. Lucu, kata dia. Iya, Tuyut, ya kakek. Uyut sekarang kepengen makan martabak. Tolong cucu cariin martabak yang paling enak di seluruh Tanah. Saya, Uyut, saya Datuk. Buru-buru dia pergi dan dibawain itu martabak yang digulung-gulung sedemikian rupa kayak gedenya kayak mesin giling. Itu kita bisa bayangkan bagaimana martabak itu dibikin seperti mesin giling. Datuk, ya cucu, sudah dapat? Alhamdulillah Datuk. Ini Datuk, saya bawain. Baik, terima kasih cucuku. Datuk mohon mangap ya. Mangap itu buka mulut, itu mangap. Maka ketika Datuknya itu mangap, digelindinginlah itu martabak. Wah, langsung masuk blokes. Terima kasih cucu. Pada potongan lain, ini si Hablar-Hablur, jin ifrit dan teman-temannya itu, dia lagi kalau kita orang Betawi itu ngempuk, besar sidang. Ngempuk itu ngomong anak. Dia jin punya anak. Dalam hikayat Nurul Laila Putri Jin itu diceritakan juga Nurul Laila itu putri jin. Tetapi ibu-ibu yang cantik yang cakep pagi-pagi yang udah wangi putus semua. Ama itu putri jin. Padahal dia putri jin. Orang menganggap jin itu seram, menyeramkan, dan anaknya pasti lebih menyeramkan lagi. Ternyata si Nurul Laila Putri Jin ini sangat cantik jelita. Yang ada setenabang itu lewat sama kecantikan dia. Karena dia punya mata bening, dia punya alis kayak alis ini, dia punya junjang semarang, dan seterusnya. Dan satu hari dia lagi ngempu. Pas dia ngempu, dia pakai ayunan cara dulu. Ayunan tuh ya. Ayunan, ya be ya. Ayunan. Dia sambil nyanyiin pung tipak pung pung ketipak ketingpung, dia sambil nyanyiin gitu. Ya ayunan tuh buat wing. Jadi hari ini dia ngayun anaknya, diayun sekuat-kuatnya, swing. Tahun depan baru sampai lagi di sini. Jadi gitu kira-kira cerita salah satu bagian cerita Sohibul Hikayat. Tapi bagaimana misalnya peperangan itu antara jin dengan bidadari. Jadi diceritakan jin dan bidadari itu bertempur. Karena si Nurul Laila Putri Jin ini ternyata ada di negeri manusia, dan di negeri manusia itu berkong kali kong dengan bidadari. Bagaimana peran antara jin dengan bidadari? Nah, bagaimana jin dan bidadari ini bertempur? Nantilah dalam tempo-tempo yang akan datang kita ceritakan lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.